Istighfar yang paling afdal adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, yaitu sayyidul istighfar. Ya, ini termasuk istighfar yang paling afdal, makanya dia dikatakan sayyid istighfar. Sayyid itu apa? Pemimpinnya, ya. Pemimpinnya istighfar. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man qalaha, barang siapa yang mengatakan itu minan nahari, pada waktu siang, muqinan biha, dia yakin dengan itu, yakin dengan bacaan tersebut. Biar yakin apa? Tahu maknanya, ya. Famata min yaumihi, kemudian dia meninggal pada hari itu, ya, qabla an yumsi, sebelum sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Barang siapa yang mengatakannya pada malam hari, kemudian dia meninggal di malam hari tersebut sebelum datang pagi atau sebelum datang siang, maksudnya hari berikutnya, maka dia termasuk penduduk surga. Nah, artinya apa? Karena harus yakin, meyakini apa yang dikatakan tadi, Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku. Rabb berarti Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala Razik yang memberikan rizki, ya, Al-Muhyil Mumit yang menghidupkan dan mematikan. Dan setelah itu apa? Dengan semua ini kita wajib beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta, ya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau. Berarti selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan yang batil. Kita harus meyakini itu. Kita tidak boleh meyakini bahwasanya di sana ada sesembahan yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kadang seorang hamba, atau wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, karena memang banyak orang yang masih menyembah Allah subhanahu wa ta'ala tapi masih menyembah yang lainnya. Makanya ini pentingnya tauhid, pentingnya memahami apa itu la ilaha illallah. Khalaqtani, engkau adalah penciptaku, engkau yang menciptakanku, wa ana 'abduk, dan aku adalah hambamu. Nah, sebagai seorang hamba ngapain? Sebagai seorang hamba apa? Kita tunduk dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku di atas janjimu semampuku, ya Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari perbuatan buruk yang aku lakukan. Abu bi ni'matika alayya, aku mengakui dengan kenikmatanmu kepadaku. Ini juga salah satu bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di doa ini ada pengakuan rububiyah, pengakuan uluhiyah, ya, dari la ilaha illa anta, kemudian bahwasanya aku adalah hambamu, dan seorang hamba wajibnya apa? Tunduk dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ala ahdik, dan di atas janjimu. Janji kita apa? Janji kita apa? Apa janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Janjinya apa? Alastu bi rabbikum. Ketika dulu sebelum kita
di alam ruh dulu sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, tidakkah aku adalah Rabbmu, Rabb kalian? Itu adalah janji seorang anak Adam. Jadi sebelum kita keluar dari rahim ibu kita, dulu sudah punya janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu bi rabbikum, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya mengakui kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa abu'u bi dzanbi, dan aku juga mengakui ya dosaku, ya. Mengakui kalau kita penuh kekurangan, ya. Mengakui ya kita ini banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faghfirli, maka ampunilah ya Allah. Dan di sini ada bentuk iftikar yang kita sebutkan tadi. Bentuk kalau kita memang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini hamba-Mu ya Allah, kita ini dulu sudah diminta persaksian untuk menyembah-Mu ya Allah, dan kenikmatan semua ini milik-Mu ya Allah. Membutuhkan, kita ini butuh kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mengatakan faghfirli, maka dari itu kita berbuat dosa, maka ampunilah ya Allah. Yang menunjukkan tazallul kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Makanya ya sayyidul istighfar ini sangat besar maknanya, dan kita harus meyakininya. Ketika kita meyakininya dan membacanya setiap pagi dan sore, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah menjanjikan dia termasuk ahli surga ketika meninggal.